Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik Zulfata dari kelas 11 Ebony, SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial mengenai koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Koreksi radiometrik sendiri merupakan koreksi yang bertujuan untuk memperbaiki nilai piksel agar sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi ini termasuk dalam tahapan pengolahan citra, yaitu bagian pre-processing. Koreksi ini juga dibutuhkan untuk menghilangkan efek atmosfer, yaitu dengan menggunakan metode pergeseran histogram. Sedangkan koreksi geometrik merupakan proses memposisikan citra sehingga cocok dengan koordinat peta dunia yang sesungguhnya. Dalam akuisisi citra satelit, distorsi ini akan bertambah seiring dengan perbedaan waktu pembuatan peta dan akuisisi citra serta kualitas dan peta dasar yang kurang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manfaat dari koreksi ini adalah untuk memperbaiki piksel agar sesuai dengan yang terdapat di lapangan dan untuk mencocokkan koordinat pada citra sesuai dengan di lapangan. Nah, untuk melakukan koreksi ini, kita memerlukan aplikasi ataupun software, yaitu NV Classic. Selanjutnya yang diperlukan adalah data citra, misalnya ini QuickBird ataupun Landsat. Data ini saya dapatkan dari praktik kerja lapangan di Getas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tutorial untuk koreksi radiometrik. Pertama, kita buka aplikasi NV Classic terlebih dahulu. Selanjutnya, pada menu ini kita pilih file, open image file, kemudian cari data raster tadi. Misalnya saya ingin menggunakan QuickBird. Sini tinggal tekan, kemudian open. Nah, di sini bisa langsung saja di load RGB karena RGB colornya ini sudah sesuai. Misalnya ini R, yaitu dengan format R, kemudian G dengan format G, dan B dengan format B. Sehingga kita bisa langsung melakukan load RGB. Tunggu beberapa saat, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pada menu kita tekan Basic Tools, kemudian Statistik, dan Compute Statistik. Klik QuickBird, kemudian OK. Kemudian jangan lupa untuk mencentang histogram, kemudian OK. Selanjutnya nunggu terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul tampilan dari statistik result QuickBird tadi. Yang perlu kita perhatikan dari tampilan ini adalah basic stats dan min-nya. Di sini terdapat band 1, band 2, dan band 3. Kemudian ada min pada band 1 yaitu 4, band 2 1, dan band 3 1. Kemudian kita geser saja. Selanjutnya kita menekan Basic Tools lagi, kemudian tekan Band Math. Kemudian pada tampilan Band Math kita buat berdasarkan basic stats dan min-nya. Misalnya format untuk band 1 dengan min 4 yaitu B1 kurang 4. Kemudian add to list. Kemudian untuk band 2 dan min 1 formatnya juga sama, yaitu band 2 kurang 1. Kemudian add to list. Begitupun dengan band 3. B3 kurang 1, kemudian add to list. Kemudian OK. Langkah selanjutnya yaitu menyesuaikan berdasarkan RGB-nya lagi. Untuk B3 kurang 1 ini kita cocokkan dengan R. Kemudian kita choose untuk tempat penyimpanan filenya. Kita beri nama sesuai dengan formatnya. Sini namanya adalah R, kemudian open. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini sudah muncul tampilannya di available band list untuk band math B3 kurang 1 dengan format R. Selanjutnya kita tekan Basic Tools lagi, band math. Kemudian B2 kurang 1 karena B3 kurang 1 tadi sudah. Selanjutnya B2 kurang 1, kemudian OK. Nah, untuk B2 kurang 1 ini formatnya adalah G. Kita tekan G,
Kemudian pilih tempat penyimpanan file dengan menekan choose. Kasih nama sesuai dengan formatnya, di sini G. Kemudian open. Kemudian OK. Maka akan muncul tampilannya lagi di available band list. Begitupun dengan band 3. Maksudnya band 1. Begitupun dengan band 1. Tekan band 1-4, kemudian OK. Sini untuk band 1-4 kita memasukkan format dengan formatnya adalah B. Kemudian pilih tempat penyimpanan filenya dengan menekan choose. Kemudian beri nama sesuai dengan formatnya, di sini namanya adalah B. Kemudian open. Kemudian OK lagi. Nah, selanjutnya kita tekan RGB color lagi. Nah, kita menekan sesuai dengan formatnya ini. Di sini R, kita cari R sini, mana R? Di sini untuk R adalah bandmate B3-1. Jadi kita tekan R untuk bandmate B3-1. Kemudian G untuk bandmate B2-1 dan B untuk bandmate B1-4. Selanjutnya, agar tidak mengganggu pada display pertama, kita tekan ini lagi, display pagar 1, kemudian new display. Selanjutnya, load RGB, maka akan tampil dua display tanpa mengganggu salah satu displaynya. Nah, ini merupakan koreksi radiometrik. Nah, apabila telah muncul display pertama dan kedua seperti ini, maka koreksi radiometrik telah selesai. Lanjut ke koreksi geometrik. Sama dengan koreksi radiometrik, kita memerlukan software atau aplikasi MV Classic. Pertama kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita juga memerlukan dua citra. Misalnya, saya menggunakan QuickBurt tadi dengan Landsat yang telah saya peroleh. Yang pertama, apabila teman-teman sudah memiliki semua alat dan bahannya, pertama pilih file, kemudian open image file. Selanjutnya, masukkan kedua data raster tersebut. Sini saya akan memasukkan QuickBurt terlebih dahulu. Tekan, kemudian open. Selanjutnya, tekan file lagi, open image file. Masukkan Landsat, kemudian open. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini pada available band list. Untuk kedua data raster tersebut, kita RGB color terlebih dahulu. Misalnya untuk palihan Landsat, di sini R dengan format R, G untuk dengan format G, dan B dengan format B. Kemudian load RGB, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, untuk QuickBurt SM Palihan, kita tekan format R dengan R, G dengan G, dan B dengan B. Kemudian untuk tidak mengganggu display 1, tekan display pagar 1. Kemudian new display. Selanjutnya, load RGB. Maka akan muncul dua display tanpa mengganggu display lainnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu klik kanan pada salah satu displaynya. Misalnya di display 1 tadi, klik kanan, kemudian link display, kemudian tekan OK. Maka pada display 2 tadi akan terdapat perubahan. Selanjutnya bisa tekan salah satu display lagi, klik kanan, kemudian geographic link, kita on kan kedua displaynya, kemudian OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada menu seperti ini, kita tekan map registration, kemudian select GCPS image to image. Di sini saya akan memilih untuk base image-nya yang ini ya, display 2, dan word image-nya
display 1. Kemudian klik OK. Selanjutnya akan muncul tampilan dari Ground Control Point Selection. Klik Show List, maka akan muncul lagi tampilan baru, Image to Image GCP List. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menentukan 5 titik pada display 2 tadi dengan cara klik kiri, misalnya ini. Kemudian tekan Yes. Kemudian pada tampilan Ground Control Point Selection, klik Add Point. Dalam tampilan Image to Image GCP List akan muncul titik koordinat pertamanya. Selanjutnya lanjut ke titik kedua. Sebelumnya titik ini mewakili dari areanya, jadi tentukan titiknya yang sekiranya dapat mewakili area yang cukup luas. Misalnya saya ingin memilih di sini. Kemudian pada tampilan Ground Control Point Selection, klik Add Point. Kemudian lanjut ke titik selanjutnya. Misalnya di sini. Point. Kemudian pilih lagi Add Point. Kemudian titik terakhir yaitu titik kelima, misalnya di sini. Add Point. Nah, langkah selanjutnya pada tampilan Ground Control Point Selection, klik File. Kemudian Save GCPS to ASCII. Selanjutnya dengan klik Choose untuk melakukan penyesuaian tempat penyimpanan file. Nah, ini kan tadi titik, jadi kita namakan saja titik. Kemudian klik Open dan klik OK. Selanjutnya kita klik Map lagi, Registration, kemudian Warp from GCPS Image to Image. Cari file atau data yang kita buat tadi. Tadi namanya adalah titik. Nah, klik kemudian Open. Kemudian kita pilih kedua varian Landsat dan QuickBird ini. Oke. Kemudian QuickBird lagi, oke. Nah, di sini kita melakukan penyesuaian terhadap tempat penyimpanan file dengan cara mengklik Choose. Kemudian menentukan di mana akan kita meletakkan koreksi geometri kita, misalnya di sini. Kemudian Open. Kemudian OK. Tunggu sampai proses selesai. Nah, pada tampilan Available Band List, maka akan muncul tampilan dari koreksi geometri tadi. Di sini terdapat Warp dengan format R, Warp dengan format G, dan Warp dengan format B. Nah, di sini kita klik RGB Color, kemudian kita masukkan sesuai dengan formatnya, misalnya R untuk format dengan Warp R, G dengan format G, dan B dengan format B. Selanjutnya, untuk tidak mengganggu kedua display yang kita telah buat sebelumnya, kita klik display pagar 2 ini, kemudian klik New Display. Selanjutnya, Load RGB. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Apabila telah muncul display 3 seperti ini, maka koreksi geometrik telah selesai dilakukan. Sekian, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.